Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Lukas 24 ayat 15 dan ayat 16 yang berkata sebagai berikut. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di sini kita menemukan suatu peristiwa yang kembali kita baca tentang dua orang murid Yesus, yaitu Kleopas dan sahabatnya. Dalam perjalanan mereka mengalami goncangan. Dalam perjalanan mereka mengalami kondisi yang menakutkan dan menyedihkan, sehingga mereka tidak betah tinggal di Yerusalem. Mereka turun ke Emmaus karena mereka tidak mungkin akan berada di Yerusalem, karena mereka tahu pemimpin mereka yang terkenal pada waktu itu, yang menjadi buah bibir di Yerusalem pada waktu itu, sudah tidak ada dan sudah mati dimakamkan. Pembicaraan itulah yang membuat mereka tenggelam di dalam keadaan duka, tenggelam di dalam keadaan yang tidak punya pengharapan. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Mereka berbicara dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal itu adalah Yesus. Dari hal ini kita melihat bahwa seringkali pembicaraan kita, yang kita bicara satu dengan yang lain tentang situasi kondisi yang kita hadapi, kita lupa bahwa Yesus itu ada. Karena Dia berjanji, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu, aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Tetapi murid-murid Kleopas dan kawannya ini sama sekali tidak bisa mengenal Dia. Karena begitu beratnya beban, begitu beratnya masalah, sehingga mata mereka dihalangi oleh perasaan takut, dihalangi oleh pengenalan yang baik tentang Yesus. Seringkali dalam hidup ini banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan, rintangan, ancaman, ketakutan menghalangi mata iman kita untuk bisa melihat dan percaya bahwa Yesus ada bersama kita dan menyertai kita. Inilah yang terjadi, sehingga dalam perjalanan itu, ketika Yesus bertanya, apa yang kau bicarakan ini? Mereka bertanya, hari seperti ini kamu tidak tahu apa yang baru saja terjadi di Yerusalem? Peristiwa itu masih buah bibir banyak orang. Peristiwa itu masih banyak orang bicarakan. Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari ini? Dan apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret itu? Tapi mereka menjelaskan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah pribadi yang diandalkan oleh mereka. Tapi mereka telah menemukan kenyataan bahwa Dia dihukum mati dan mereka menyalibkan Yesus. Dari inilah kita menemukan bahwa seringkali ada hal-hal yang membawa kita melihat dengan mata jasmani, persoalan, ancaman, ketakutan, peristiwa yang tidak nyaman. Kita lihat sendiri, kita bicarakan sendiri, kita berdebatkan sendiri. Tetapi tahukah Anda bahwa Yesus ada bersama kita? Dan ini yang terjadi. Mereka tidak pernah bisa melihat Yesus. Mereka tidak pernah mengetahui Yesus ada bersama mereka. Bahkan ketika hari sudah mulai malam, sampai di satu kampung mereka berkata, mari tinggal dengan kami dulu. Tidak usah berjalan karena hari sudah malam. Dan Yesus tinggal bersama mereka. Dan pada waktu mereka akan makan malam, tidak ada yang perintah. Yesus mengambil roti
dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan berikan kepada mereka. Pada saat itulah mereka terbuka matanya. Mata iman mereka terbuka karena ada ucapan berkat, ada cara yang biasa Yesus kerjakan, membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya. Dan cara itulah yang membuat mata mereka terbuka dan hati mereka berkobar-kobar. Ketika hal itu terjadi, mereka tidak sadar Yesus sudah tidak ada bersama mereka. Dan akhirnya pada malam itu juga mereka tidak jadi istirahat di kampung itu. Mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Disinilah mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita lupa bahwa Yesus harus ingatkan, tubuhnya dihancurkan, tubuhnya dipecahkan karena kita. Sebab itu dia tidak mungkin melupakan kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Di tengah pergumulan hidup kita, ingatkan dirimu bahwa ada tubuh yang sudah dihancurkan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dan biarlah mata iman kita selalu terbuka untuk melihat posisi ini, sehingga dalam segala keadaan kita tidak akan menyerah, kita tidak akan goncang, kita tidak akan putus asa, karena roh di dalam kita itu menyala-nyala karena kita menerima pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa di tengah pergumulan, masalah, rintangan hidup ini, Engkau tidak jauh dari kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami untuk selalu ingat tentang pengorbanan-Mu yang mulia bagi kami. Dan karena pengorbanan itulah Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, tolong dan menyertai anak-anak-Mu yang pergi bekerja, studi, bahkan yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga maupun dalam pengabdiannya kepada masyarakat, kepada negara. Ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Melalui pengorbanan Kristus, Engkau selalu ada bersama kami. Walaupun mata kami tidak melihat, telinga kami tidak mendengar suara-Mu, tapi kami percaya karena tubuh yang sudah dikorbankan untuk kami, itulah yang mengikat kami untuk selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.